warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Ya, kembali berjumpa dengan saya, dengan Ibu Evri. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu semua, pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya, yakni tentang mewariskan budaya leluhur melalui teks prosedur. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu pengertian dari teks prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang memuat langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari teks prosedur. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan teks prosedur tersebut, yakni bagaimana cara seseorang untuk menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi simak videonya ya nak ya. Baiklah anak ibu semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang kemarin mengenai teks prosedur. Tentu masih ingat bukan apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang memuat langkah-langkah panduan untuk melakukan sesuatu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni kamu mampu menyimpulkan isi teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Sekarang coba kamu baca buku paketmu yang ada di halaman 92 sampai dengan 97. Selanjutnya kerjakan pretest berikut ya nak ya. Saya beri waktu kamu 5 menit untuk mengerjakannya. Sebelum kamu belajar untuk menyimpulkan teks prosedur, kamu harus tahu terlebih dahulu pengertian dari menyimpulkan. Menyimpulkan berupa kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian yang panjang berupa teks menjadi ringkasan yang runtut. Maksudnya di sini serasi atau selaras dan mudah dipahami. Adapun cara kamu untuk menyimpulkan teks prosedur itu ada 5. Yang pertama itu yakni membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Yang kedua, memahami tujuan dari teks tersebut. Yang ketiga, menemukan dan memahami alat langkah-langkah hasil kesimpulan dari teks prosedur. Yang keempat, menemukan informasi setiap paragraf. Dan yang kelima, menghubungkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau simpulan. Sekarang coba kamu simak video yang saya tampilkan ini, yang mana ada kaitannya dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yakni cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setelah kamu membaca dan memahami teks yang terdapat di halaman 95 sampai dengan 96, kita masuk ke bagian tujuannya.
Jadi tujuan tag tersebut dibuat yakni memberitahu informasi kepada si pembaca bagaimana cara kita mencuci tangan dengan baik dan benar, dan supaya tangan kita itu menjadi bersih serta terbebas dari kuman. Selanjutnya, setelah kamu memahami tujuan dari tag tersebut, kita masuk bagian bagaimana cara kita untuk menyimpulkan urutan langkah yang terdapat pada masing-masing poin yang ada di bukumu tersebut. Ya, jadi cara kita menyimpulkan informasinya itu kita harus baca terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan menemukan informasi dari masing-masing paragraf. Jadi yang pertama itu coba kamu perhatikan ya, dari buku tersebut kita disuruh membasahi kedua telapak tangan setinggi pergelangan tangan dengan mengenakan air yang mengalir. Kemudian kita mengambil sabun, selanjutnya usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Itu yang untuk informasi yang pertama. Selanjutnya informasi yang kedua, kamu perhatikan usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Dan informasi yang terakhir yang bisa kamu peroleh dari teks tersebut bahwasanya jangan lupa jari-jari tangan gosok sela-sela jari hingga bersih. Setelah kamu belajar menyimpulkan teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memperagakan simpulan hasil teks prosedur tersebut. Ya, jadi kamu perhatikan di halaman 97 itu ada beberapa langkah seseorang untuk memperagakan kembali simpulan hasil teks prosedur itu. Jadi dalam kegiatan ini ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama itu menuliskan kembali langkah-langkah membuat sesuatu dengan urutan yang logis atau yang masuk akal. Selanjutnya yang kedua, memperagakan langkah-langkah tersebut secara urut sesuai dengan urutan yang dibuat. Yang ketiga, mengevaluasi atau memberikan penilaian langkah jika terjadi permasalahan. Dan yang terakhir itu, menetapkan langkah yang dimaksud jika urutan yang disusun sudah sesuai dan menghasilkan produk yang baik. Setelah kamu mengetahui cara memperagakan simpulan hasil teks prosedur, kita masuk ke bagian contoh. Jadi kalau kamu perhatikan contoh yang ada di bukumu halaman 97, di situ ada sebuah gambar beberapa orang wanita yang sedang melaksanakan tarian poco-poco. Jadi tujuan tarian poco-poco ini yakni digunakan untuk menghibur diri. Ya, selain itu juga memiliki manfaat untuk kesehatan kognitif atau pengetahuan. Begitu juga untuk bagian langkah-langkahnya, itu ada beberapa langkah yang kita lihat dari segi aktivitas yang dilakukan mereka. Jadi kamu bisa melihat bentuk langkah-langkah yang ada di video ini.
Sebelum kamu Adapun kesimpulan materi yang kita bahas pada hari ini, yakni untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, seseorang perlu membaca teks tersebut. Selanjutnya, mencatat informasi-informasi penting yang ada dalam bagian teks. Sekarang coba kamu kerjakan latihan yang ada di buku paketmu, halaman 96, kegiatan A dan B. Kerjakan di buku latihan ya nak ya. Setelah kamu kerjakan, kirimkan melalui Discord ya nak ya. Selanjutnya untuk materi minggu depan ya, kamu baca buku paketmu yang ada di halaman 98 sampai dengan 112 ya nak ya, jangan lupa.